Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevina Garasi. Di sini saya akan membahas mengenai bab 3, perdagangan dan mobilitas faktor produksi antar daerah. Model dasar mobilitas antar daerah. Yang pertama, model keuntungan komparatif. Bila mobilitas suatu daerah atau antar daerah tidak lancar, maka masyarakat akan lebih diuntungkan jika mereka memfokuskan atau berspesialisasi pada kegiatan daerah yang dapat menghasilkan produksi yang relatif lebih murah dibanding dengan daerah yang lain. Yang kedua adalah model mobilitas faktor produksi. Jika mobilitas sumber daya antar daerah lancar, maka faktor produksi akan bergerak pindah menuju daerah yang memberikan kompensasi dan tingkat pengembalian modal yang tinggi. Perbedaan tingkat kompensasi akan mendorong terjadinya mobilitas faktor produksi. Namun apabila tingkat kompensasi turun pada tingkat tertentu, maka mobilitas sumber daya akan terhenti. Perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah tidak hanya mempengaruhi harga barang hasil produksi, namun juga harga faktor produksi. Daerah yang memiliki kandungan tenaga kerja yang lebih besar cenderung memiliki upah yang lebih rendah dibanding dengan daerah yang memiliki tenaga kerja yang relatif lebih kecil, sehingga mereka memiliki upah yang lebih tinggi. Model gravitasi dan perdagangan antar daerah. Mobilitas barang dan orang dalam ilmu ekonomi regional biasanya dibahas dalam model gravitasi, karena model gravitasi memasukkan unsur ruang dalam bentuk jarak yang dapat diukur dengan ongkos angkut untuk menempuh jarak tersebut. Model gravitasi sebenarnya berasal dari ilmu fisika tentang daya tarik satu titik atau pusat dengan satu titik pusat lainnya. Selanjutnya, perpindahan penduduk antar daerah. Dalam melakukan analisis migrasi, terdapat dua jenis migrasi. Yang pertama, migrasi disequilibrium. Nah, migrasi ini terjadi karena adanya dorongan keuntungan dan kerugian relatif pada masing-masing daerah. Sebagai contoh, penduduk akan berpindah ke daerah yang memiliki upah yang lebih tinggi dibanding dengan upah yang lebih rendah. Yang kedua, migrasi equilibrium. Nah, migrasi ini mengatakan bahwa kedua daerah memiliki tingkat upah yang sama. Yang melatar belakangi adanya migrasi ini adalah pola perbedaan kehidupan antar daerah seperti ketersediaan lapangan kerja, aspek budaya, agama, lingkungan hidup, dan lain-lain. Perpindahan modal antar daerah. Ada 3 jenis mobilitas modal yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, modal dalam bentuk uang yang dapat ditransfer dari daerah satu ke daerah lainnya dengan tujuan pembiayaan perdagangan, barang dan jasa maupun investasi. Yang kedua, benda modal dapat dipindahkan dari daerah satu ke daerah lainnya walaupun dengan mobilitas terbatas. Dan yang ketiga, benda modal dapat berubah karena adanya penyusutan maupun perubahan lingkungan ekonomi. Penyebaran teknologi dan inovasi antar daerah. Inovasi cenderung terjadi di kota besar atau metropolitan city, karena di daerah kota biasa terdapat banyak ahli dan sarana prasarana yang memadai. Penyebaran teknologi dan inovasi dapat dilakukan dengan 3 syarat. Yang pertama, tersebar di daerah sekelilingnya. Yang kedua, pindah dari suatu kota ke daerah perkotaan lainnya. Yang ketiga, perpindahan dari kota besar ke kota kecil sesuai dengan hierarki daerah perkotaan. Mobilitas faktor produksi dan kebijakan ekonomi spasial. Yang pertama, pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi antar daerah. Pembangunan jaringan dapat dilakukan dengan memperluas jaringan telepon dan stasiun pengendali. Kemudian jaringan transportasi dapat dilakukan dengan pembangunan jalan raya, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain. Melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi antar daerah diharapkan akan mendorong mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah secara spontan. Yang kedua adalah transmigrasi. Transmigrasi dimaksudkan dengan tujuan mendorong pembangunan daerah dalam 2 hal. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan penduduk transmigran, karena biasanya transmigran yang dipindahkan merupakan penduduk yang tidak memiliki lahan ataupun kehilangan lahan karena bencana alam. Yang kedua adalah biasanya transmigran yang dipindahkan ke daerah yang relatif terbelakang namun memiliki lahan yang lebih luas dan belum dapat digarap karena adanya kekurangan sumber daya manusia. Pengembangan pusat pertumbuhan secara tersebar. Pengembangan pusat pertumbuhan akan menarik investor untuk melakukan penanaman modal karena potensi pengembangan ekonomi yang ditimbulkan.
Akibatnya akan terjadi mobilitas modal pada pusat pertumbuhan ekonomi itu berada.